Kelompok pejuang Palestina, Jihad Islam, membombardir Israel dengan 20 roket pada Senin 1 Juli 2000. Pelecehan seksual terhadap seorang tahanan Israel Palestina. Mengklaim telah menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 10 km. Pertikaian antara Palestina Israel sampai saat ini masih saja terjadi. Namun di tengah-tengah pergejolakan ini ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai antisemitisme dan anti-Zionisme. Lalu siapa mereka ini? Dan inilah video yang akan membahas tentang antisemitisme versus anti-Zionisme di tengah-tengah gejolak Israel-Palestina. Desember 2019, Prancis sudah akan akui anti-Zionisme setara dengan antisemitisme, yang mana persetujuan ini melibatkan 154 suara parlemen Prancis banding 72 suara yang menolak. Tentu saja, persetujuan tersebut mengakibatkan pergejolakan dari kalangan cendekiawan Yahudi. Mereka menolak anti-Zionisme disetarakan dengan antisemitisme. Atau pada Desember 2023 lalu, Kongres Amerika loloskan resolusi yang sebut anti-Zionisme adalah antisemit. Ya, tentu saja hal ini juga dikecam oleh lapisan masyarakat yang membela hak-hak Palestina yang dirampas oleh Israel. Kok bisa para pembela Palestina malah dicap sebagai antisemit? Padahal antisemitisme sendiri merupakan perbuatan yang ilegal. Apa toh sebenarnya antisemitisme itu? Lalu gimana sih sejarahnya? Antisemitisme adalah bentuk prasangka yang menargetkan orang-orang Yahudi, mencakup sikap negatif, stereotip merendahkan, diskriminasi, atau bahkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identifikasi agama atau etnis mereka sebagai Yahudi. Pada dasarnya, ini adalah bentuk diskriminasi atau kebencian yang ditujukan secara spesifik kepada komunitas Yahudi. Menurut United States Holocaust Memorial Museum, istilah antisemitisme dikenalkan oleh seorang jurnalis Jerman yang bernama Wilhelm Marr pada tahun 1879. Namun, kebencian khusus terhadap kaum Yahudi sudah ada sejak sebelum zaman modern dan sebelum istilah antisemitisme muncul. Salah satu manifestasi antisemitisme yang paling umum dalam sejarah adalah pogrom. Kerusuhan dengan kekerasan yang dilancarkan terhadap Yahudi dan sering dipicu oleh fitnah darah, rumor, dusta bahwa kaum Yahudi menggunakan darah anak-anak Kristen untuk keperluan ritual. Di era modern, kalangan antisemit menambahkan dimensi politik ke dalam ideologi kebencian mereka. Pada sepertiga akhir abad ke-19, partai-partai politik antisemitisme dibentuk di Jerman, Prancis, dan Austria. Xenofobia abad ke-19, gerakan Volkis, yaitu gerakan rakyat atau massa yang terdiri dari para filosof, sarjana, dan seniman Jerman yang menganggap semangat Yahudi sebagai sesuatu yang asing bagi orang Jerman. Nah, hal tersebut membentuk pemikiran bahwa kaum Yahudi adalah bukan orang Jerman atau non-Jerman. Para ahli teori antropologi rasial memberikan dukungan keilmuan yang tidak ilmiah atau yang disebut pseudoscience terhadap gagasan ini. Partai Nazi yang didirikan pada tahun 1919 dan dipimpin oleh Adolf Hitler memberikan wadah ekspresi politik terhadap teori-teori rasisme. Pada tingkat tertentu, Partai Nazi mendapatkan popularitas karena menyebarkan propaganda anti-Yahudi. The Völkisch movement started at the turn of the 19th to the 20th century that gathered anti-Semites, eugenicists, religious prophets. One central element that combined them all was racism. Jutaan orang membeli buku Hitler yang berjudul Mein Kampf, yang berarti perjuanganku, yang menyerukan pembersihan kaum Yahudi dari Jerman.
Dengan naiknya Nazi ke pucuk kekuasaan pada tahun 1933, partai ini memerintahkan pemboikotan ekonomi anti-Yahudi, melakukan pembakaran buku, dan menetapkan undang-undang diskriminasi anti-Yahudi. Pada tahun 1935, Undang-Undang Nuremberg secara rasis mendefinisikan Yahudi sebagai darah keturunan dan memerintahkan pemisahan total antara bangsa Arya dan bangsa non-Arya, sehingga hierarki yang bersifat rasis pun menjadi legal. Pada suatu malam tanggal 9 November 1938, Nazi menghancurkan sinagog dan jendela-jendela toko milik orang-orang Yahudi di seluruh Jerman dan Austria. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Pogrom Kristallnacht atau Malam Kaca Pecah. Peristiwa ini menandai terjadinya suatu transisi ke era pemusnahan, di mana genosida menjadi fokus utama antisemitisme Nazi. Kebijakan dan tindakan antisemitisme yang diterapkan oleh rezim Nazi menyebabkan terjadinya peristiwa Holocaust yang mengakibatkan kematian jutaan orang Yahudi. Lalu, bagaimana dengan konsep anti-Zionisme? Jadi, anti-Zionisme merupakan sikap politik tidak sepakat dengan pendirian negara Israel yang dilakukan oleh gerakan Zionis di dalam tanah air Palestina, dan tentunya menentang kekerasan Zionis terhadap Palestina. Walaupun secara arti dari anti-Zionisme dan antisemitisme berbeda, namun masih banyak orang yang menganggapnya sama. Hal ini kerap terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor ketidakpahaman seseorang terhadap konsep antisemitisme dan anti-Zionisme itu sendiri. Dan yang kedua, faktor politik. Beberapa kelompok yang menggunakan paham anti-Zionisme sengaja disamakan dengan kelompok antisemitisme, agar mereka terlihat menjadi kelompok ekstrim yang seolah-olah mereka anti dengan semua kaum Yahudi. Biasanya ini terjadi ketika Israel dan Palestina sedang mengalami konflik, seperti pada yang sekarang terjadi. Beberapa kelompok yang pro-Israel akan menggunakan strategi ini agar mereka yang pro-Palestina terframing buruk, karena adanya beberapa orang yang melabeli mereka yang pro-Palestina sebagai antisemitisme. Selain itu, beberapa kelompok antisemitisme memanfaatkan keadaan seperti ini untuk mengelabui publik. Upaya ini ditujukan untuk melancarkan aksi mereka, seperti ancaman bom di sebuah sinagog, vandal simbol swastika di sebuah truk, vandalisme di sebuah restoran Yahudi, dan lainnya. Zionis sendiri merupakan sebuah gerakan politik yang didirikan oleh Theodor Herzl. Misi utama gerakan Zionis adalah menghimpun orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara sendiri di tanah Palestina. Pendirian Zionis sebagai gerakan politik didasari pada antisemitisme yang berkembang luas di Eropa sejak abad pertengahan. Ide untuk membentuk sebuah negara khusus Yahudi kemudian mendapatkan tempat dan dukungan internasional, terutama pasca peristiwa Holocaust. Akan tetapi, ide membuat negara Israel menjadi bermasalah ketika tanah yang diklaim dimiliki kaum Yahudi oleh Zionis merupakan tanah yang telah ditinggali oleh rakyat Palestina. Untuk mencapai tujuannya, Zionis kemudian mencaplok tanah yang telah ditinggali publik Palestina dan mengklaim sebagai milik mereka. Hal tersebut kemudian membuat wilayah Palestina dilanda konflik berkepanjangan. Salah satu peristiwa bersejarah dalam konflik tersebut adalah peristiwa Nakba pada tahun 1948. Anti-Zionis kemudian berkembang sebagai sikap politik untuk menolak pendudukan Israel di tanah Palestina tersebut. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Zionis melalui Israel telah melakukan penjajahan dan membuat pemukiman ilegal di wilayah Palestina.
Kemudian perbedaan antara Yahudi dan Zionis itu apa? Ya, pada dasarnya Yahudi dan Zionis itu berbeda. Yahudi adalah sebuah agama yang dianut oleh seseorang. Yahudi kerap dikaitkan dengan identitas religius, budaya, dan etnis. Seseorang bisa menjadi Yahudi melalui kelahiran dari orang tua Yahudi atau melalui konversi ke agama Yahudi. Identitas Yahudi juga sering dikaitkan dengan sejarah, tradisi, dan kebudayaan Yahudi itu sendiri. Sedangkan Zionisme adalah sebuah gerakan politik yang dimulai pada akhir abad ke-19 dengan tujuan utama mendirikan dan mendukung negara Yahudi di tanah Palestina. Zionis mendukung ide bahwa orang Yahudi harus memiliki tanah air mereka sendiri, yaitu Israel. Zionisme bukanlah bagian dari agama Yahudi, tetapi merupakan ideologi politik. Zionis bisa jadi orang Yahudi atau non-Yahudi yang mendukung pembentukan dan eksistensi negara Yahudi di tanah Palestina. Menurut saya, Zionisme seharusnya dihentikan. Karena jika kita melihat ke belakang, sebuah ideologi politik seperti antisemitisme akan menjadikan sebuah tindakan yang kejam, dan pada puncaknya adalah genosida, yang pada masa itu terjadi peristiwa Holocaust. Dan kalau kita lihat sekarang, hal ini akan terulang kembali. Bahkan sekarang kita semua tahu, Israel sudah melakukan tindakan yang melanggar kemanusiaan. Akan tetapi sampai saat ini Israel masih mendapatkan dukungan dari beberapa negara. Ini merupakan salah satu wujud dari penurunan peradaban manusia, terutama peradaban moral dan budi pekerti. Kita tahu bahwa manusia diberikan akal agar bisa berpikir. Sesungguhnya dengan kita bisa berpikir, hendaknya kita bisa membedakan salah dan benar, buruk dan baik, dan sifat-sifat yang lain. Jika hal ini sudah tidak berfungsi dengan baik, maka orang ini termasuk orang yang berkelainan mental dan tidak bisa dikatakan sebagai manusia utuh. Mungkin itu dari saya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua dan tentunya semoga bermanfaat. Tentu video ini masih banyak kekurangannya. Kali aja kalian ingin memberikan kritik, saran, atau mau nambahin informasi tentang video ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat, serta subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Historum. Sampai jumpa di video selanjutnya.